Saudara, meski pemerintah Arab Saudi sudah mengizinkan penerbangan langsung dari Indonesia mulai 1 Desember 2021, Kementerian Agama Malang menerangkan belum dapat memastikan kapan WNI dapat berangkat umroh. Ini dikarenakan belum adanya detail peraturan teknis pelaksanaan umroh seperti peraturan penerapan protokol kesehatan di Arab Saudi termasuk lama masa karantina. Detail tersebut berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan untuk calon jemaah berangkat umroh. Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Sapuhi merespons positif kembali dibukanya penerbangan langsung untuk Indonesia mulai 1 Desember kemarin. Meski saat ini e-visa belum dapat diakses. Biaya umroh diperkirakan mengalami kenaikan mulai dari 30 juta rupiah untuk paket ekonomi. Hal ini berkaitan dengan kebijakan masa karantina. Biaya ini lebih tinggi dari keputusan Menak nomor 777 tahun 2020 di mana biaya perjalanan umroh 26 juta rupiah. Kemungkinan harga bisa menjadi sekitar 30 juta sampai dengan 40 juta untuk paket ekonominya, di mana tergantung dari berapa dan keinginan para jemaah itu mau melakukan karantina di Indonesianya selama 10 hari tersebut. Karena paket yang kita jual kemungkinan hanya sekitar 30 jutaan, tapi memang akibat 10 hari harus karantina ini akan menyebabkan kenaikan harga protokol kesehatan di Indonesianya. Ya, lalu kapan sebenarnya calon jemaah RI bisa berangkat umroh dan berapa kisaran biaya perjalanan ibadah di masa pandemi? Kita berdialog langsung dengan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, ini kan kemarin sebenarnya kabar baik kita sudah dibukakan pintu penerbangan langsung ke Arab Saudi. Meski tadi disebut juga bahwa e-visa juga belum dapat diakses gitu. Nah, ini artinya pertanyaan pertamanya nih, mungkin banyak yang udah bertanya-tanya, kapan calon jemaah umroh bisa berangkat? Baik, terima kasih. Jadi kapan bisa berangkat ini pertanyaan menarik. Nah, hanya saja kami sekarang juga terus koordinasi dengan para PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, asosiasi untuk segera mengirimkan daftar nama yang siap berangkat. Nah, kami sedang menunggu nama-nama dikirimkan. Satu sisi kami juga sedang terus melakukan komunikasi dengan kedutaan menyangkut pembukaan visa. Karena visa juga belum bisa dibuka. Nah, oleh karena itu terus kita melakukan koordinasi dari semua aspek agar segera bisa diberangkatkan. Tapi tentu protokol kesehatan menjadi hal yang paling utama karena saat ini ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita harus lebih hati-hati, lebih waspada. Oke, terutama ada varian Omikron. Iya, benar. Jadi belum bisa dipastikan kapan keberangkatan calon jemaah umroh ya, Pak? Baik. Nanti kalau sudah daftar nama terkumpul cukup paling enggak satu pesawat, karena satu pesawat paling enggak sekitar 300-an. Nanti kalau daftar nama itu sudah terkumpul, kemudian visa juga sudah bisa diproses, tentu kami segera bisa memberangkatkan. Karena maskapai penerbangan juga sudah berkali-kali menghubungi kami kapan kesiapannya. Nah, tentu kesiapannya berkaitan dengan kesiapan jamaah juga. Oke, terus aturan teknisnya apakah sudah ada, Pak? Lama masa karantina misalnya di Arab Saudi, Indonesia, vaksin dan sebagainya, apakah sudah detail? Baik, jadi rencananya adalah untuk pemberangkatan awal kita menggunakan one gate policy atau satu pintu berangkat dari asrama haji Pondok Gede. 1 kali 24 jam diharap jamaah sudah tinggal di asrama haji Pondok Gede untuk dilakukan screening kesehatan. Nanti dicek kesehatan, dicek sertifikat vaksinnya, kemudian dilakukan PCR. Nah, setelah dinyatakan negatif, maka kemudian berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemudian sampai ke Arab Saudi dilakukan PCR, apabila hasilnya negatif untuk vaksin yang Sinovac Sinopharm dikarantina 3 hari. Tetapi kalau vaksin yang AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna bisa langsung umroh. Nah, kemudian sebelum pulang ke tanah air dilakukan PCR lagi. Apabila negatif maka bisa pulang ke Indonesia. Nah, sesampai Indonesia untuk saat ini berdasarkan surat edaran Satgas COVID
nomor 23 tahun 2021 yang adendumnya dinyatakan bahwa karantina selama 10 hari. Iya. Nah, ini teknik rincinya. Karena misalnya masa karantina jadi 10 hari, apakah sudah hitung-hitungan Pak kalau biaya umroh ini apakah akan naik, berapa besaran kenaikannya? Nah, di sini kami mempersilahkan para asosiasi, para travel untuk membuat usulan. Kami sedang menunggu usulan-usulan dari PPU, asosiasi, dalam rangka merevisi keputusan Menteri Agama tentang, ini referensi biaya umroh di era pandemi. Yang tahun lalu KMA 777 ini senilai 26 juta. Tahun ini sedang kita rumuskan, kita sesuaikan. Karena kemarin ketika rencana karantina 3 hari, kita sudah ada rumusannya. Sekarang ternyata 10 hari, tentu berubah lagi. Iya. Sudah sampai mana pembahasan penyelenggaraan ibadah umroh Pak, BPIU? Kalau pembahasannya sebenarnya kita sudah ada draft-draftnya. Hanya karena perkembangan terus ada perubahan, kita terus melakukan komunikasi. Karena mohon maaf, dengan adanya perubahan terbaru karantina 10 hari, ini banyak jamaah yang mohon maaf mengundurkan diri gitu loh. Ini makanya kita sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Oke, baik. Berarti memang ada kemungkinan kenaikan biaya umroh ya Pak, karena tadi masa karantina juga bertambah. Nanti kita tunggu hasil finalnya Pak, karena mungkin sudah banyak yang menunggu karena udah lama nggak menjalankan ibadah untuk Arab Saudi. Betul, terima kasih Pak Arifin telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Kondisi masih di perjalanan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.